Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Septi Puspita Cahyaning Astuti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Kediri, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas sebagai transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Misalkan saat mereka atau murid saya sedang mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, karena fokus utama saya adalah ketuntasan materi. Saya pun hanya meminta murid untuk menghafal materi yang sudah saya ajarkan. Tak jarang saya tidak memikirkan bagaimana cara supaya murid saya dapat memahami materi dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Tapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajar. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, supaya terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Guru juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau memberi arahan yang baik pada murid. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju.